Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Dare to Talks. Ya, after a long time, setelah sekian Re, lama kita tidak membuat video akhirnya gitu. Cuma kali ini saya sendirian, nggak sama partner saya. Partner saya lagi ada kegiatan lain soalnya. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa terbaik DKV SCTB. Tidak lain tidak bukan adalah Julian. Eh, uh, Re, anjir terbaik di mana? sebelum mulai bisa perkenalan dulu nggak sih? Kamu tuh siapa gitu? Eh, ya, guys, perkenalkan, nama saya Julian Barunadiwani Pranata, manusia biasa-biasa saja. Eh, apa? Saya di kuliah di STTB pastinya ya. Nah, emang dia kan acara STTB, jurusan DKV, kelasnya kalau sekarang tuh di kelas DKV RP 18B, angkatan 18 sama Patra. Oh iya, oke. Eh, Mungkin kalau misalkan ada yang nanyain kenapa kita ngajakin Julian buat ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman ada yang belum tahu, bukan hanya Julian, saya juga dan teman-teman angkatan 18 atau mungkin ada 19 yang lain juga, kita itu sedang ikutan program Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka ini adalah salah satu program dari Kemendikbud di mana mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia jatuhnya ini istilahnya apa ya? Bisa lebih mengembangkan skill dan knowledge-nya itu di luar selain di perkuliahan. Di situ kalau nggak salah programnya ada dua, ada magang dan studi independen. Kalau Julian tuh ngambilnya ke apa? Studi independen. Oh, studi Studi independen. independen. Ha. Oke. Eh, Perbedaannya magang dan studi independen ini kalau misalkan magang itu kita selayaknya intern di satu company atau perusahaan kita magang bekerja. Kalau misalkan studi independen ini kita lebih ke semacam kuliah lagi ya, cuman di luar DKV, Hmm. ya nggak sih? Iya benar-benar. Jadi Hmm. kita bisa milih apa sih yang kita pengen gitu kan. Uh, Kita misalkan kayak saya nih, saya tuh kan ngambilnya di Amati Indonesia nih. Amati Indonesia tuh fokusnya lebih ke pariwisata gitu. Jauh banget kan sama DKV. Ya. Tapi ya ketika lihat di ininya sih di CPL-nya emang bisa lah disambung-sambungin sama DKV. Hmm. Terus Oke. karena emang kan kampus Merdeka ini kan sebenarnya kan programnya memerdekakan kita sebagai mahasiswa mau bebas mau belajar apapun gitu kan, nggak terpaku sama jurusan apa yang kita ambil gitu kan, gitu sih. Oke. Sangat bijak ya. Ini mungkin apa ya? Kalau beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayaknya umum gitu. Kenapa ke luar kota gitu? Oh ya, jadi kalau misalnya belum tahu, Julian ini sekarang lagi di Ah, Kabupaten Tehoru ya, Maluku atau Maluku Utara masuknya. Kabupatennya Maluku Tengah. Oh, Tehoro tuh benar. jatuhnya kecamatan. Oh, kecamatan. Kota Maluku Tengah, Ah, provinsi ah, Maluku. Maluku biasa. Oke. Eh, Maluku doang. hmm. Kenapa ke sana? Kenapa bisa nyasar sini ya? Eh Sebenarnya ini sih tertawanya tuh pas pas daftar itu kayak mikir, kan kita kemarin udah kuliah online 2 tahun kan ya. Jadi kayak udah Ya. jenuh banget kan kuliah Hmm. online. Jadi pas ada apa kesempatan yang ini tuh, yang magang Merdeka ini sama studi independen. Jadi pokoknya milihnya tuh pokoknya mau dimanapun yang penting offline gitu kan. Hmm. Nah terus dapat nih nemu yang di sini tuh, apply. Nah pas di apply itu sebenarnya di keterangannya itu cuman di penempatannya itu cuman di Danau Toba sama di Alor NTT. Cuman Oh, ternyata setelah seleksi
dipecah lagi jadi Oh, 8 tempat deh kayaknya. Iya, oh, dan kebetulan dapatnya ya di sini di Maluku. baru. Oh, berarti emang nggak ekspektasi bakal datang ke Maluku gitu ya? Enggak, emang niatnya tuh tadinya kan lihat Toba tuh, lihat Toba. Wah, Medan nih, Ah, pengen ke Medan kan. Tapi pengen ke Medan, ya, ya ya, udahlah, ya. coba dulu Hmm, gitu kan. hmm, Ternyata dipecah lagi jadi beberapa tempat. coba. Soalnya waktu waktu Julian maneh ngabarin itu tiba-tiba ke Maluku, kan pada kaget teman-teman, wih gila Ah, nih, serius nih orang ke Maluku gitu. Soalnya gimana ya? orang juga nggak expect sih bakalan ke Maluku. Heeh. Soalnya apa kebanyakan gitu. Kalau misalkan orang mau magang atau studi gitu, kebanyakan kan di Bandung nih. Kayak misalkan orang kan magang di Bandung Ah, gitu. Mentok-mentok kalau misalkan mau keluar Bandung ya. ya Jakarta atau Jogja. Ini ke Maluku gitu kayak udah beda Eh, 2 jam gitu loh. Di sana jam berapa? Di sana jam berapa? Pas tag ini kebetulan jam 22.26, Dua setengah dua dua sebelasan enam lah. setengah Eh, 11. Wah, setengah 11 tuh waktu tidur mas. Heeh. Tapi gara-gara kan udah terbiasa di WIB ya. Iya. Jadi jam segini tuh masih kayak masih biasa aja gitu, nggak ngerasa malam banget. Kadang tidur tuh ngerasa ngantuk paling jam 1 gitu kan udah mulai ngerasa Mm. ngantuk. Karena emang masih ke bawah WIB gitu si badannya teh. Oh, jadi apa ya? Hanya karena kamu tinggal di WIT lah gitu. Berarti badan kamu atau Ah, kebiasaan kamu tuh masih WIB-nya Masih gitu. WIB. Belum belum adaptasi zona Hmm. waktu sini. Di sana udah berapa lama? Sebulan lah teh, Udah baru sebulan. sebulan sih. Berangkat Ah, kapan tuh? Berangkat. Berangkat kemarin teh tanggal berapa ya? Pas sebulan nih. Berangkat tuh kemarin tanggal 15 Oh, bulan kemarin, bulan Oktober. Oktober. Ya, ya. Ternyata sekarang tanggal 15 juga kan. Mm-mm. Oke. Tadi kan sempat cerita soal diseleksi ya. Ah, Nah, itu kayak gimana sih ceritanya? Kok bisa ada Anjir penyeleksian kayak gimana? Boleh diceritain nggak itu? itu Itu boleh nggak? eh boleh boleh boleh. Boleh. Itu lucu sih, asli lucu. Gimana Kan gimana? kampus Merdeka itu kan kayak kita bebas tuh milih mau berapapun, Ya, mau apply dimanapun, terserah kita kan mau berapa perusahaan pun bebas. ya, ya, Tapi syaratnya itu satu, ketika ada yang diterima, kita nggak bisa nerima di tempat lain kan, jadi ya. cuma bisa satu doang. Nah, yang keselnya itu si jarak waktu penerimaannya itu cuma dikasih, pokoknya jadi ketika ada notif diterima itu cuma dikasih waktu 3 hari itu buat ACC, buat confirm. Ya, 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 Nah ya. kemarin tuh pas awal-awal program ini disosialisasiin kan, udah mulai tuh masukin banyak. Tapi emang pilihan utama di sini kan yang di volunteerism ini mulai masukin banyak. Nah yang pertama itu yang lolos tuh di sekolah ekspor. Itu Oh, udah kayak mikir kan, itu ya yang ke depannya bakal diterima apa kagak ya. Udah gitu aja. Terus mm, kayak udahlah, lewat gitu kan. Terus habis itu tuh ada juga magang. Kalau ini magang bukan studi ah, independen di Skillful. Itu tentang magangnya itu di perusahaan UI UX gitu. UX, yes. Itu keterima juga, kocaknya itu. Terus, Balik lagi sama dilema lagi kan, sama kayak pas ya, sekolah ekspor. ya, ya. Anjir, terus kayak mikir gini kan, ya balik lagi kayak ambil kagak gitu kan. Terus kayak ini aja lah, Bismillah gitu kan, nungguin aja dulu. Pokoknya ini nunggu yang utama dulu gitu kan. Hmm. Nah yang terakhir itu di mana ya? Oh Agate juga keterima tuh. AKT. Oh iya Nah, keterima, tapi nggak keterima diambil, juga di Agate, nggak nggak diambil. diambil. Nah pas Agate itu kan udah mentok-mentok sama waktu penerimaan itu kan, Ya, penerimaan ya, si batas waktunya lah. ya. Akhir bulan lagi ya Nah, kalau nggak salah ya. udah kayak, udah kayak anjir, terima kagak, ambil kagak ya, ambil kagak. Ini belum ada jawaban nih gitu kan. Terus kayak
masih ngotot kan. Ya Hmm. udahlah, Agate tinggalin. Pokoknya yang depan itu, yang ke depannya pilihannya cuma dua, antara gua kuliah biasa atau beneran keterima magang gitu kan. Udah aja gitu kan kemarin tuh. Ya Dan ya. ternyata pas sore-sore dikasih info tuh dari Pak Dani, WK1. Ya Pak Dani. Pak Dani kan biasa kayak di grup itu kan ngasih tahu nih lowongan di sini, di sini, di sini gitu kan. Ya ya. Ternyata pas sore itu tuh Pak Dani ngasih tahu yang di sini, yang di Amati Indonesia ini. Pas Oh. itu ngecek kan IG-nya. Ternyata ada ini juga, ada seleksi. Kirain kan Oh. kayak yang nungguin yang dari Agate kemarin-kemarin itu kan langsung via email kan. Ya. Nah, yang Amati Indonesia ini ternyata lewat Instagram, gitu nggak tahu. Oh gitu. Untungnya dikasih tahu Pak Dani kan. Di Ya. situ udah panik banget kan. Udah udah banyak misalnya udah tinggal beberapa hari lagi deadline, baru Hmm. tahu itu tuh di situ tuh kita tuh ada challenge-nya tuh bikin essay sama Oh. video gitu, video perkenalan lah. Ya ya ya. Nah, essay-nya ini nih yang bikin pusing kan. Si Oh. essay itu terus kayak eh, nyari-nyari dulu kan, Ya. apa kan di ini lihat dulu amati Indonesia tuh apa tuh kan. Terus Hmm. nanti kita tuh judulnya ngapain, terus kayak nemulah satu kata kunci ekowisata gitu kan. Ah. Terus kayak analisa dulu ekowisata tuh apa sih gitu kan, nyari-nyari dulu terus langsung kayak ini kan. Kemarin tuh pas semester kemarin tuh kan masih di penjurusan tuh. Kemarin gue ngambil kayak desain eksperimental sama Pak Eko. Ya ya ya. Nah, kayak ada satu kata dari Pak Eko tuh sempet terngiang gitu kan. Pak Eko tuh Apa tuh? bilang kayak eh estetika itu harus berbarengan dengan etika gitu kan. Pertama dia ngomong gitu kan. Ais. Hai. Terus di ini kan cerna-cerna yang sama yang ekowisata tadi kan, pengertian ekowisata tuh apa gitu kan, gitu-gitu. Ini kayaknya masuk deh gitu kan, gitu-gitu. Oh, Ya iya. udah. Nah, judul judul apa esai gue tuh yang ini. Jadi kayak ketika apa? Ketika estetika harus sejalan dengan etika gitu kan. Itu judul esai gue. Apa? Itu tuh judulnya kan kalau ekowisata tuh kan ketika kita apa? Berwisata, Ya. tapi harus dengan tanggung jawab gitu kan, Oh. kayak eee, ikut menjaga gitu kan lingkungannya gimana gimana. Nah, kayak makanya dihubung-hubungin sama yang tadi itu, karena emang ketika Pak Eko ngomong gitu terngiang-ngiang gitu kan. Oh, ya, ya. Dan alhamdulillah ternyata omongan Pak Eko itu yang terngiang-ngiang itu bawa bawa ke tahap ini, tahap interview. Asik. Nah, di situ masih masih ini kan bingung juga, ternyata kirain abis bikin apa, essay, bikin video, udahlah gitu kan, ketahuan yang terima atau kagak gitu kan. Ya. Ternyata masih ada interview. Iya. Itu Oh, masih gitu. Iya. Oh, berarti di kocak interview itu pas lagi gitu. interview lagi. Oh, ya ya. Terus? Dan kocaknya tuh pas interview tuh kan gue keadaan lagi di Cianjur tuh, lagi di rumah nyokap. Ya ya. Gak punya kemeja, gak punya apa kan, pokoknya bawa dari Bandung tuh kaos doang kan. Ya ya ya. Bingung anjir mau interview pakai apa. Untungnya online kan. Ya, Kayak untungnya online. nyari kemeja doang. Pakai kemeja, atas kemeja bawa celana pendek kan. Udah standar banget. Standar interview zaman sekarang. Tanda interview online gitu kan. Iya, iya. Ya udah, kayak bener-bener kayak alay banget lah itu pas interview. Maksudnya? Ngunci kamar. Kan udah Oh, kayak grogi gitu kan. ya ya Kamar gue ya. kunci, terus apa gak boleh ada yang ganggu tuh. Ya ya ya. Sampai interview selesai tuh. Nungguin habis interview ceritanya beres dah, singkat cerita si interview beres. Hmm. Terus nunggu berapa hari tuh eh maghrib, pokoknya beberapa hari lah, sekitar 3 harian apa 4 hari. Mm-mm. Maghrib kan di itu tuh kita kayak udah bikin grup gitu kan Telegram. Nah pas maghrib tuh udah kayak mikir apa, pada ngabarin, gue udah dapat email penerimaan katanya kan. Terus Hmm. gue belum. Gue tuh dapat email penerimaan tuh jam 11-an kayak, jam 11 malam. Itu dari maghrib sampai jam 11 ngecek email, refresh aja. Nungguin itu.
ternyata ya alhamdulillah keterima sih Oh pas jam ya, 11 ya. itu emailnya Hmm, masuk. hmm. Tapi di situ masih ini belum ketahuan apa penempatan di Maluku tuh belum ketahuan. Ketahuan pas dapet itu makanya pas ke nyokap ke keluarga tuh kayak gue bilang gini kan, gue keterima nih magang lah, ngomongnya magang kan biar simpel, gak ngejelasin Ya, juga ke orang tua. ya, Magang di luar, yang jelas gak di Pulau Jawa, gue gituin. ya. Soalnya kan Terus, belum tahu di mana-mananya. Terus kayak ya udahlah pada ribut-ribut gitulah biasa orang tua. oh Terus ya, ya, ujungnya ya udah balik balik ke Bandung. Soalnya kan ngurus vaksin kalau nggak salah. Pokoknya balik ke Bandung vaksin, ya. ngobrol cerita juga sama nenek, Hmm. diterima gitu kan, magang di luar Jawa gitu kan. Terus nenek langsung kayak ribut, bener gak nih bukan penipuan gitu kan, gitu-gitu anjir kocak banget itu pas itu. Oke, oke. Sampai sampai beberapa hari lah baru tuh ketahuan. Soalnya gue pas ngomong ke nenek itu karena belum tahu tempatnya di mana kan, dia masih ragu gitu. Sampai pas ketahuan tuh dapet di Maluku baru pada percaya gitu kan. Hmm. Udah di situ kayak ah, alhamdulillah banget gitu kan bisa ke Maluku gratis gitu kan. Nah ini sih yang enaknya tuh Oh gitu. yang bikin enak itu gratis. Kita dibiayain untuk ongkosnya itu diongkosin di sini. Oh gitu. Ya, Ah, ah, ongkos Gitu sih gratis. cerita tentang seleksi. Ya, ini banget ya. Agate. Rawa, Ini banyak banget ini. Agate sekolah ekspor sama Expert, skillful. skillful. Ada lagi sih satu, Ya. cuman nggak begitu di ini. Ada panggilan juga satu eh, sebenarnya di Pigijo. Itu tuh sama kayak yang di sini tentang wisata juga. Cuman karena ah, udah di sini udah setengah jalan ya udah di Pigijo udah dilepas juga. oh iya. Dan Mas- Pigijo itu yang bikin nggak dikejarnya itu Pigijo masih di Pulau Jawa. Kalau nggak salah di Oh, Bogor. Bogor, ya. Majalengka kalau Pigijo tuh. Jadi udahlah males gitu kan. Kayaknya yang jauh gitu. Kayak ngambilnya di sini. Sekalinya jauh, langsung beda 2 jam. Eh, Asli, langsung ya. ujung timur. Tapi emang gak expect banget sih mau ke timur. Emang yang tadi kan pengennya ke Toba gitu. Ya. Hmm. Emang dikasih taunya tuh asalnya emang cuman ke Toba atau ternyata emang bener-bener nggak dikasih tahu awalnya atau gimana tuh? Itu tuh jadi untuk awal program mereka itu emang yang disepakatinya itu Toba sama Alor. Sampai Hmm. yang di website si platform Kampus Merdekanya juga emang itu doang dua. Ya. Ternyata pas di pertengahan jalan mungkin mereka ada kerjasama gitu sama tempat yang lain. Udah jadilah ada yang di Gorontalo, di Waikambas, di Loser, di Hmm. Ternate sama Maluku. Oh, gitu. Nama perusahaannya apa? Sebenarnya lebih ini sih kalau nama ini itu Amati Indonesia. Tapi Amati Indonesia itu di bawah naungan yayasan gitu. Yayasannya namanya Oh, Nara Kreatif. ya. Eh, Amati Indonesia Hmm. bergerak di bidang wisata gitu. Ah, Hmm. Dia, iya. Jadi hmm. enggak sih. Sebenarnya Oh, Amati Indonesia itu lebih ke bergeraknya pemberdayaan mahasiswa. Jadi si oh, Amati Indonesia ini eh ber, ber apa berawal dari si yang foundernya itu mikir kayak ngelihat mahasiswa itu ketika lulus ya belum siap kerja gitu kan, belum kayak hmm. masih mentalnya tuh belum kuat, belum siap gitu kan, makanya dia tuh kayak buat gini. Ini tuh sebenarnya program kedua kalau nggak salah. Yang pertama itu ada di Malang. Oh, Di Malang itu dia programnya itu pemberdayaan UMKM. Jadi oh, beberapa iya. UMKM terus diberdayain sama masyarakat gitu, sama mahasiswa yang itu. Nah yang kedua ini yang sekarang Ya. ke volunteer. Di sana Julian bagian apa? Ininya, Apa ya? studinya, studinya, Oh, studinya. studi sih di ini sih di Taman Nasional Manusela.
Jadi Di mana? di Taman Nasional Manusela. Manusala tuh apa? Manusela tuh nama tempat sih sebenarnya. Manusela tuh nama desa gitu di Oh, daerah Binaya lah, daerah Gunung Binaya. oh, Taman Nasionalnya ini teh dari ujung Pulau Seram Utara sampai ujung selatan, gede banget sih. Nah, kebagiannya yang di selatan dan ah, yang apesnya, ya, bisa dibilang apa sih ini ya? kenapa tuh? Apesnya itu kan ada utara sama selatan tuh. Nah, yang utara itu dia udah develop banget si wisatanya Oh, tuh, udah kayak ya, udah jadilah, dia udah ya, tinggal ya. promosi. Nah, di Hmm. sini masih kayak potensi gitu, masih belum dikembangin, masih Oh, kayak acak-acakan gitu kan. hmm. Tapi nggak bisa 100% dibilang apesnya juga sih. Bisa ini juga sih, apa, kesempatannya itu, tantangannya itu di situ tuh kan, kayak kita tuh mesti develop si tempat wisatanya dari nol gitu kan di situ. Nggak kayak yang lain kan tinggal promosi gitu. Gitu sih. Berarti nama nasional apa namanya? Manusia lah. Kalau salah, dia tuh Ah, Suaka Marga Satwa atau apa gitu istilahnya tempatnya atau kayak gimana? taman 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 nasional. Jadi kayak lebih tempat tempat konservasi, konservasi Oh, alam. Di konservasi. situ ada Oh, uh, ya, 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 ada kekayaan kayak apa? Faunanya tuh di sini tuh burung, kayak burung paruh bengkok gitu, kayak kakatua, nuri, ya, ya. sama apa gitu, banyak lah pokoknya burung gitu. Terus hutannya masih ini banget gitu kan. Sama yang apa, jalur ke Gunung Binaya itu Ya. salah satu ini Seven Summit-nya Indonesia kan, 7 gunung tertinggi di Indonesia. Oh, Nah, gitu. Ya. di jalur ke Binaya itu ada hutan lumut gitu, hutan Oh, lumut yang emang cuman ada di sini gitu kan. oh. Nah, itu yang punya, apa, bukan yang punya sih, lebih ke dia itu ada di kawasan Taman Nasional itu, Manusela. Beda banget ya sama anak DKV kuliahnya. Jauh kan? Jauh, ya, ya. Tapi seru kan di sana? Bilang seru ya, seru sih karena Hmm. emang baru banget kan. Terus yang kocaknya sih sama ini sih, sama warga sekitar gitu kan. Oh, gitu. Eh kita kayak ngerti dia tuh ngomong apa, tapi gak bisa jawab, gak bisa bales gitu kan. Karena emang bahasanya kan beda gitu kan. Ya, 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 ya. Beda gitu kan. Jadi kita kayak kalau misalnya kayak ngobrol tuh kayak diem gitu, pahamin dulu, baru bales. Tapi balesnya juga tetap pakai bahasa Indonesia. Ya. Kocak-kocaknya gitu sih. Hmm. Sama emang ketemu orang-orang baru. Nah, kocaknya lagi, kan Ambon lah tahu gitu kan, Ya, ya, ya. apa, citranya kayak gimana. Pas Gimana? pertama datang, Emang gimana? ya kan, ya kan kayak Gimana? pada 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 tinggi, gede gitu kan, serem lah Oh, gitu kan kalau misalnya ini mah. ya. Pas datang tuh kayak anjir, takut banget gitu kan lihat-lihat orang-orang itu. Tapi ternyata bye-bye loh orang itu. Oh, gitu. Heeh. Jadi kayak pada ramah-ramah gitu, walaupun kayak mungkin katakanlah kayak serem lah gitu kan, tapi Hmm. baik orangnya tuh semua baik-baik. Hmm. Bahkan sampai sempet ada ini kan, dari turun pesawat tuh nggak langsung nyampe kan sebenarnya. Ya, Jadi ya. dari turun kan dari Jakarta, saya kebetulan gue naiknya di Jakarta tuh. Oh, di Dari Jakarta. Jakarta Suta. sampai Patimura. Nah, itu tuh berdiam dulu kan semalam. Hmm. Nah, dari situ tuh mesti nyebrang lagi, Oh, nyebrang lewat jalur laut. Pokoknya apa, nyampe sini tuh bener-bener kayak darat laut udara tuh ngalamin lah gitu kan. widih. Nah, pas di kapal cepat ya di laut, nah pas di jalur laut, eh ini kan suntuk udah di dalam kapalnya tuh udah suntuk, panas gitu kan, nggak kuat lah. Keluar ke apa, ke anjungan kapalnya ke atas. Di atas tuh ketemu sama orang balainya juga, ternyata orang balai Manusela, tapi Oh, belum ini. Nah, pas ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, kan posisi
tas lagi ada di bawah kan, di Ya. di deck penumpang. Terus kayak sempet nyeplos gini ke teman, yaudah yuk turun, takut kenapa-napa barang. Terus sama si orang balai itu langsung bilang gini, nggak apa-apa, tinggal aja, orang Ambon nggak akan ada yang ini gitu ya. Sampai ngomong gitu. Dan ternyata pas balik ya emang barang utuh sih, tetap utuh. Oh gitu. Di situ kayak wah baik-baik ternyata gitu kan di sini kan, gitu sih. Terus ya kayak sampai sini ketemu bapak baru gitu kan, yang ngurusin gitu kan. Oh, udah Itu paham bener-bener banget. kayak dapat bapak baru tuh bener-bener, soalnya kayak ngayomin banget, itu bener-bener ngayomin dia. Jadi kita mau kemana mau apa gitu kan dianterin Oh gitu. sama dia, sama orang dia tuh ya orang Taman Nasional gitu. Sebenarnya dia jatuhnya mentor kita sih, cuman ya udah dianggap sebagai bapak lah sama kita. Gitu tuh. Manggilnya papa. Papa. Ayah. Ayah. Apa ya? Ayo. Banyak enggak? Itu kan berarti kan cita-citanya banyak banget sebenarnya berarti ya. Berarti bisa dibilang seru-seru banget ya. Dibilang seru ya seru banget sih. Yang apa ya istilahnya ya? Culture shock-nya ada nggak sih yang ngebedain apa ya istilahnya Jawa sama Maluku tuh, ada culture shock-nya nggak sih gitu? Banyak. Atau biasa aja? Kayak misalkan apa? Banyak. Kita di sini nemu ayam itu langka banget. Maksudnya? Langka banget nemu ayam tuh. Ayam maksudnya? Ya ayam maksudnya makan Oh, makan ayam gitu. ayam. Oh, Langka. ayam. Oh, kirain Susah. ayam pelihara. Gak ada. Oh gitu. Oh gitu. Terus sempet nih pas ke Ambon, pas masih di Ambon, terus baru-baru turun pesawat gitu kan, nyari makan, ceritanya nyari makan. Belilah itu kan nasi ayam gitu kan, nasi ayam, nasi sama ayam goreng gitu. Pas ditanya berapa bang, 28.000. Kaget kan kita. Coba di Bandung pasti udah dapat 2 kan itu. Iya. Terus kayak itu masih belum seberapa. Mungkin kayak tadinya mikirnya ini mah kita dicule-culein sama orang sini nih gitu kan, mikirnya gitu. Udah negatif thinking aja. Terus tahun gue yang lain ada yang nitipnya ke orang lokal nih. Dia nggak kayak ngasih 20.000, terus ya terserah lu udah beli apa gitu kan. Ternyata pas datang gitu dengan duit 20.000, dia dapat nasi telur doang. Itu benar-benar kayak langsung kaget banget. Terus kayak yang tadinya negatif thinking sama bapak-bapak tukang ayam itu ya jadi berubah. Oh ternyata bapak-bapak yang tadi nggak nipu gitu kan. Langsung mikir gitu. Terus makanan di sini tuh itu yang masih adaptasi sih. Makanan di sini tuh banyak banget ini ya. Bumbunya itu masih banyak kayu manis sama cengkeh. Karena di sini banyak kan cengkeh sama kayu manis. Jadi orang-orang tuh kalau masak pasti pakai kayu manis sama cengkeh. Sampai pas kemarin, nah ini kocak nih. Nah, gimana tuh? Dikirim kan sama yang punya rumah ini kan, rumah ini yang gue tempatin. Oh gitu, ya. Dikirim kolak pisang, ceritanya kolak pisang. Ya. Ya udah, gue bawa piring sesendok, gue cium baunya kan. Anjir ini mah gulai kata gue. Gue bilang gulai. Gue potong pisangnya. Oh ini gaji gitu. Pas dimakan rasa pisang. Kirain gulai. Soalnya ya itu loh bumbunya itu baunya kayak gulai gitu, kocaknya itu. Tapi kolak literally kolak. Iya. Kolak pisang. Pakai cengkeh. Iya. Pokoknya pas lu cium itu aroma gulai banget. Gulai kambing lah. Oh, gulai. Pas dimakan manis. Kan kaget ya. Berarti emang banyak ini rempah-rempah berarti ya di sana ya? Macam banyak. Terus di sini tuh kebanyakan orang nanam singkong. Oh, singkong. Ya. Makanan pokoknya singkong. Apa nasi? Apa gimana? Kagak, masih nasi. Untungnya masih nasi. Jadi nggak adaptasi lagi tuh. Untungnya masih nasi.
Nggak kan kirain karena udah Bandung Timur kan mostly kebanyakan yang makan nasi itu orang orang barat gitu, atau tengah yang timur itu kan Daerah kebanyakan barat. nggak terlalu makan nasi, makan yang lain gitu. Berarti masih makan nasi gitu. Masih. Cuman emang beberapa juga ada sih, masih ada yang sagu gitu kan. Oh, sagu Papeda ada. Papeda, Papeda di Bandung mah kan papeda beli 5 ribuan gitu kan, yang cemilan. Di ya. dia mah pengganti nasi. Oh gitu. Heeh. Udah pernah nyobain di sana? Nah, belum sih, belum papeda belum Wah. nyobain. Belum Hmm. dibikinin sama mamanya. Kan kita makan itu dimasakin gitu kan sama Oh, di mana? ini. Jadi terima terima makan, tahu makan. Jadi belum belum dimasakin, belum nemu papeda. Eh, ini market susah di sana kalau mau jajan gitu. bukan bukan susah lagi, gak ada di sini. Oh, serius? Asli gak ada Warung serius. gitu, warung-warung. Kalau warung ya warung biasa aja, warung kayak warung-warung gitu kecil. Oh, gitu ada. Bahkan di kotanya pun di Masohi, kita kalau belanja yang kebutuhan kayak gitu-gitu tuh bukan di minimarket, di agen lah. Kayak kalau misalkan di Bandung mah agen gitu, Oh, iya. toko gede gitu. Toko grosir. Yang gitu-gitu kan? Grosir, grosir. Toko grosir. Yang gitu-gitu. Oh. Minimarket tuh jarang. Tapi ada McD maksudnya. gak ada. Gak Oh, ada deh kayaknya. Di Masohi gak ada. Kalau di Ambon masih ada. oh, ada. McD gak ada. Pokoknya yang fast food gitu gak ada di sini. Oh, ada. Sehat lah. Berarti yang di sini tidak sehat gitu. Yang di Bandung, yang di kota-kota gitu. Kita kayak ini sih, kita yang kayak udah kangen banget kan, kadang kayak pengen McD, pengen KFC, kita tuh udah kayak gitu. Nggak ada banget sih. Orang kirimin KFC mau nggak? Sampai sini udah basi lah. Itu kan dari makanan tuh. Dari makanan. Dari bahasa gimana Ah, tuh? Ada kaget nggak gitu bahasa? Atau bahasa kebiasaan gitu? kalau kaget sih enggak, cuman kocak sih. Gimana tuh? eh ini apa? Kalau misalkan di sini itu seng itu maksudnya tidak itu seng. Kan Oh, di iya, iya. kita seng itu ini ya yang Genteng. seng Genteng. gitu kan. Karena Ya. pernah jajan gitu, bukan jajan sih, kayak belanja gitu kan. Ya. Bu, ini ada seng. Itu kayak apaan seng? Gitu pernah kayak, terus kayak mungkin nggak ada gitu kan. Mungkin Ya. dari situ kayak langsung seng itu nggak gitu kan. Tapi Dan mostly di di sana. sini itu gimana apa? Lanjutin. Di sini itu emang kebanyakan orang bahasa Indonesia pun kurang. Jadi Oh. kita agak kesulitan sih kayak komunikasi gitu tuh kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia, kebanyakan orang-orang tuh kayak senyum. Nah, senyumnya itu sebenarnya tandanya gak ngerti itu tuh dia tuh. Jadi ketika kita ngomong Indonesia terus dia senyum, udah kita udah tahu dia gak ngerti tuh apa yang kita omongin. Hmm. Berarti ngebeda di sini juga berarti gitu kan ya. Kita kan mesti bahasa Sunda. Ketika orang Sunda Ah, asli ada yang ngomong bahasa jadi cuma senyum-senyum doang, berarti sama nggak ngerti. Berarti ah, mostly di sana bahasa tradisional ya. masih masih bahasa bahasa sini. Oh, sini. Bahasa apa sih namanya? Tuh, bahasa Ambon sih kan tuh. Bahasa Ambon. Apa? Nah, ada sih yang satu yang bikin kaget sih, Bang. Apa tuh? Kemarin ada ini di sini tuh masih ada ini apa? Perang antar desa. Oh ya? Eh, Oh gitu? kemarin kemarin baru kejadian pisan. Gimana? Oh ya, terus. Untung untungnya emang jauh sih dari sini. Cuman Ah, akses gara-gara ada perang itu akses ke sini susah. Nggak hmm, bisa ini, nggak ada yang bisa lewat, jalan ditutup. Masih ada perang di sini. Makanya kemarin oh, juga no. kayak ya Allah, jangan sampai ngalamin gitu kan. Takut juga anjir. Oh, sampai sekarang masih ada gitu. Oh, Masih ada yang gitu. itu tuh, bentar ya. Itu tuh emang karena perebutan wilayah kah atau apa atau emang karena mereka seneng berantem aja gitu atau gabut atau gimana gitu? Itu
perebutan wilayah kemarin. Oh, perebutan wilayah. Jadi kayak si desa yang satu kan kayak nanam apa, terus desa yang satu klaim. Terus ngeklaimnya itu sambil dirusak gitu kan si tanamannya itu. Oh, Ya orang udah nanam capek-capek kan pasti gak terima kan. iya ya. Ya udah ujung-ujungnya jadinya perang gitu. Ada yang meninggal 1 orang sih kalau nggak salah. Tapi untungnya sekarang udah reda sih, udah jalan udah dibuka juga. Jadi udah aman lah. Perang. Gila sih. eh ini sih pertanyaan yang kayaknya mungkin entah pertanyaannya agak basi banget atau emang umum banget. Kangen Tahu tuh, Bandung nggak? kangen Bandung dibilang kangen Bandung sih ya kangen sih. Kangennya tuh karena di sini tuh masih kayak susah gitu kan. Kuota Susah. mahal, Oh ya? kuota mahal itu apa bang nama? Kayak Asli gitu. kuota mahal. Oh, nggak Itu sih disubsidi? yang bikin kayak enggak, kita beli sendiri kuota. Itu Oh mahal gitu. banget. 150.000 cuma dapat 20 giga. Wow. Asli gue biasa 150.000 bisa buat sebulan. Di sini cuma bisa buat seminggu aja Oh, Ribu. oh, Terus kayak ya kangen makanan Bandung lah biasa. Kita oh. biasa makan seblak, makan apa. Nah kita sempet juga sih karena udah bosen banget makanan sini kan. Hmm. Ya udahlah jeblak gitu kan, beli kerupuk gitu. Ya Oh, udah ada nyeblak di jualan. sini. Ada yang jualan. Ada. Oh, ada. Tapi emang enggak kerupuknya doang kita yang bikin. Tapi emang Hmm. kerupuknya juga beda sih. Hmm. Nyeblak di sana. Jeblak. Saking kangen makanan Bandung. Oh, gitu. Tapi emang nggak ada makanan Bandung di sana gitu? Kayak apa ya? Batagor kah? Siomay? Ada Ada nggak? ada sih ada. 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 Mahal nggak? Tukang cil eh jatuhnya mahal sih. Eh, Di sini ada tukang cilok, ya. cilok gitu keliling. Jadi si satu butirnya 1.000-an kecil banget anjir. Kalau jajan gocengnya gak kenyang. Oh gitu. Yang Kecil. jual, yang jual Ya. ternyata orang orang Sukabumi. Ngobrol dong. Asli kocak itu. Oh ngobrol Sunda biasa. Orang Sunda ketemu Oh, Sunda gitu kan oh langsung iya, kayak udah iya. ketemu keluarga. Udah di situ kayak jadi jadi langganan jajanan tuh itu aja udah karena emang masuk ke lidah gitu kan. Iya. Pasti jajan tuh cilok Kayak pasti gatal banget gitu ya kalau misalkan kita yang bukan orang Sunda. Karena gini, eh gue beberapa kali pernah ikut event keluar kota, kayak misalkan ke Jakarta Ah, atau misalkan ke Tangerang atau mentok-mentok Jogja gitu. Kalau nggak ah, ngomong Sunda tuh capek gitu loh. Ngerti eh nggak? asli Kayak misalkan ngomong kerasa. kayak mun aing ngomong Sunda karena rieu nirarir gitu. Eh, Capek itu gitu loh. ini sih sempat 1 hari kayak udah capek banget kan udah Hmm. kesel banget ngomong ini mulu. Udah ngomong Sunda Oh gitu. terus terus ada temen kan dari Lombok, ya udah lu ngomong aja Sunda ke gua kata biar gua tahu. Ya udah woy, itu seharian gua ngomong Sunda. Stres nggak tuh? Tertekan banget kayaknya. Tapi untungnya di sini walaupun emang orang Bandungnya gua doang, Oh gitu. tapi yang lainnya ini, yang satu orang ini anak Telkom Hmm. University, yang satu anak UP. Jadi Oh. kalau misalnya ngomong Sunda dikit masih pada ngerti. Hmm. Soalnya udah pada stay di Bandung juga. Anak Upi yang itu bukan. Yang mana tuh? Yang waktu itu bukan. Aduh. Ah, oke, jadi berapa lama di sana? Sampai Januari sih. Kalau Ah, misalnya lihat dari timeline sih sampai Januari. Kalau Januari. timeline kita kan bulan pertama observasi, bulan kedua validasi tuh, bulan ketiga prototyping. Jadi ada goalsnya juga tuh kita di sini tuh nggak cuman kayak ya udah datang doang gitu kan, enggak. Hmm. Pokoknya Oke. di bulan ketiga tuh kita kayak ada presentasi gitu lah, biasa lah.
Nah, presentasi laporan. pitching gitu biasa. Eh, Mm-mm. Iya, kita kayak mm, bikin paket wisata gitu. mm. Oke, eh, kan ini kan tahun terakhir ya kuliah tuh, bener nggak sih? Kan kita tahun terakhir nih. Ayo. Kan gue kan di Bandung tuh, ya magang di Bandung. Terus kalau misalkan Ah, prateaan nih, kan kita lagi prateaan nih, ya kan? ah, Nah, gue ya, kalau misalkan mau bimbingan atau apa, kadang ketemu langsung, ya meskipun ada online-nya, tapi mostly gue bisa ketemu langsung. Di lu ah, kan jauh tuh, gimana tuh? jauh banget lah. Iya, Ya gimana full tuh full online, kalau online? mau gak mau. Itu gue repot sih, Pak. Oh iya, Agak emang emang lebih enakan bimbingan offline kan. ya. Agak ini sih, Hmm. agak-agak jalan soalnya ya beda waktu juga. Sempat sempat Pak kan bimbingan Pak Ami itu. Oh, Pak Ami, Pak Ami ya. itu kayak ngasih tahu jam 9 kan, ngasih tahu Ya, jam 9 buat bimbingan online. ya. Jam 9 di situ, di sini jam 11 udah tidur. Anjir pagi-pagi baca chat. Hari ini bimbingan ya, ini linknya. Anjir gimana gak kaget coba. Tapi untungnya ini Terus sih. cerita, Sampai sekarang. Hah? cerita tapi. Ya cerita ngomong Pak, udah udah malam di sini mah gitu kan. Semalam udah keburu ketiduran, orang udah jam 11 gitu kan, digituin Hmm, aja. Untungnya pahamnya ya nggak apa-apa sih. ya. Mungkin emang nggak tahu juga kali ya pas itu. eh Emang nggak ngomong sih. Pertamanya Oh, kayak pas pertama kayak kan kita bikin grup gitu kan, ya. satu dosbing. Ya, ya, Nah biasa pas ada itu sebelum. Pak Ami ngomong kan hari apa gitu kan, bimbingan di kantor saya gitu kan, ngomongnya gitu. Hmm. Nah gue cuman ngomong kayak Pak yang di pulau Pak saya lagi di luar Jawa Pak, gak di Jawa gitu kan, gimana? Oh ya udah online gitu kan. Belum ngomong di Maluku atau di mana, belum Ya, ngomong beda belum ngomong beda waktu. waktu. Heeh. Ya itu makanya kejadian kayak gitu sampai baru baru pamit tahu teh, mungkin lihat dari judul juga sih, lihat dari judul TA terus Hmm. sama pas bimbingan pertama ngomong di lagi di Maluku, baru nge. Nah di situ baru tuh rada jalan komunikasi. Ya makanya agak kepikiran juga, nih orang di Maluku TA-nya gimana. Makanya waktu Haspa, waktu dosen Pratea, Pak Yurif ngesen apa ngirim itu di grup namanya terus judul-judulnya apa Julian ah Tehuru. Di orang beneran di Tehuru. Maluku. Gila itu beneran. Ya, gimana Beneran, sih? karena emang pas pas apa pas daftar magang juga ini sih, emang niatnya gitu kayak eh kita nyari objek kalau di Bandung udah terlalu banyak lah gitu kan, kayak Hmm, branding ini branding itu udah kebuktian lah gitu kan. ya. Kalau misalkan di tempat lain gimana gitu kan, kepikirannya gitu sih. Dan emang ini agak disesalin juga sih, tadinya kan gue pengen ngambilnya analisis tuh. Ya. Nah di sini analisis budaya gitu. Cuman Oh. masalahnya di sini budaya udah akulturasi, udah Oh. Udah udah kecampur. kayak biasa aja, kayak orang kota. Udah kecampur gitu ya. Ada yang masih budaya, maksudnya masih kental banget gitu budayanya, tapi eh ada yang masih kental banget, tapi bukan ini di desa tetangga. Nah, desa tetangga itu kan dia mikir ya udahlah bolak-balik desa antar desa gitu kan bisa mungkin. Tapi Ya. ternyata naik gunung turun gunung baru nyampe susah, kendaraan kagak ada gitu kan. Ya udah jadi gak jadi itu ngambil analisisnya. Jadinya buat Padahal tadinya lumayan. Jadinya ya jadinya buat ini aja sambil ini yang program sambil jalan yang di sini, rebranding, hmm, rebranding tempat wisata. oh, di branding apanya? Infografis kah atau apa gitu? Ini sih kan emang tadinya itu di sini kan ini wisata massal gitu kan, wisata wisata kayak biasa gitu kan pengen. Hmm, Terus harapan si Taman Nasionalnya itu kan pengen jadi ngubah
jadi wisata khusus yang ekowisata itu tadi kan. Jadi Oh iya. gimana si pengunjungnya itu lebih sadar juga kan sama lingkungan. Dari brandingnya ke situ sih, lebih ke Oh, yang tadinya wisata massal jadi wisata khusus gitu sih. oh, makasih ya. Keren banget sih sebenarnya dari cerita-ceritanya kayaknya lucu-lucu, menarik-menarik. Ini jatuhnya baru bulan pertama kan? Masih baru bulan Belum pertama, tahu. masih kayak observasi-observasi doang di sini gitu. Oh gitu. Jadi belum benar praktek gitu lah ya. Belum. Belum. Praktek tuh pokoknya kayak prototyping tuh di Desember itu nanti kayak bikin ini, si Amati Indonesianya ngedatangin klien nih. Kliennya itu maksudnya yang mau wisata nih. Nah, di sini kita kayak nawarin tuh paket wisata apa yang kita tawarin gitu kan, apa Oh, experience apa yang mereka dapetin. Nah, sebenarnya goalsnya di situ kan. Itu di Desember itu kita jualan di situ contohnya. Tapi oh, itu lumayan sih, bisa jadi duit juga kalau jalan. mhm. Jadi kayak lebih ngepromoin wisata gitu kan ya? Oke. Wow. Benar, lebih ke promo sih. Karena emang emang kurang juga di sini gitu kan Orang. promosinya teh. Oke. Dan masih rata-rata di sini promosi masih pakai Facebook. Oh gitu. Orangnya itu di sini tuh orang-orang rata-rata masih pakai Facebook. Oh kayak Instagram Jadi gitu. kayak belum belum Sepi. belum belum Oh jarang belum. jarang yang pakai Instagram tuh. Oh jarang di situ. Masih eh masih pada pakai Facebook. Oh, gitu. Aduh, Bapak-bapak kayak ini orang tua banget lah ya. Ya mungkin asli. emang beda kulturnya kali ya gitu. Ah, Belum terbiasa kali ya. Ya mudah-mudahan deh. Ya mudah-mudahan sih di sana keadaannya lebih baik lagi ya. Lagi lagi berkembang kan ya. daerah situ kan. Emang Hmm. ngejar ini sih, ngejar apa 2022 biar ngasih apa targetnya itu 2022 tuh kan pertama yang Binaya juga pendakian itu dibukanya itu 2022 tuh. Nah, Oh. ngejarnya itu di situ ketika Binaya Hmm. buka di yang wisata yang sekitarnya juga ikut keangkat juga gitu. Wow, tidak terasa pembicaraan ini sudah cukup panjang. Dan akhirnya kita sudah di ujung pembicaraan. Jam 11 ya gitu. Oh Gak iya, kerasa. oh, jam 11 di sana. Eh, Oh gitu. Berarti kita mulai jam 10 lebih ya? 10 lebih. 10 lebih, berarti udah 1 jam nggak kerasa. Lumayan. Ya, paling gini aja deh, terakhiran nih. Ada yang mau Nah, udah. disampaikan nggak sih buat para penonton kita? Apa ya? Paling karena gue juga orang anak di kafein bukan yang jago-jago banget gitu kan. Gambar kayak gak bisa gitu kan, foto jelek. Bohong. Paling ini sih berkaca dari yang kemarin seleksi ini, Ya, ketika lu punya keinginan kejar aja dulu gitu kan. Apa lakuin aja dulu gitu kan, masalah hasil mah belakangan gitu kan. Itu aja sih pesan-pesan dari gue. nggak, Julian jago kok. Gila. Jago. Enggak. Semua mahasiswa TKV STB itu pinter-pintar. Cuman Amin. ya amin. Cuman malu-malu aja biasa. Oke, gitu aja sih sebenarnya buat episode kali ini ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Julian udah mau Ah, nyempetin waktunya. Sehat-sehat siap. ya di sana ya. Ah, Ya, kalau pengen KFC amin. atau Semoga McD sehat. ya amin. Kalau KFC, McD tinggal telepon aja. Nanti gue pesenin dari sini. Beneran. Ongkirnya 200.000 sih ya. Aja lebih mahal, lebih mahal ongkirnya. Oke. Kalau gitu kita tutup episode kali ini ya. Terima kasih lagi Asik. Julian ya. Sehat-sehat ya di Oke, sana ya. sama-sama. Ya semoga Siap, sukses siap. terus ya. Sekian terima kasih. Amin. eh Buat teman-teman yang terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube HMD Cafe biar tahu video-video selanjutnya. Ya terima kasih. Dah. Dadah.